Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oh iya, buat kalian yang sedang menunaikan ibadah puasa Ramadan, selamat dan semangat ya menunaikan ibadah puasanya. Dan untuk kalian semua, jangan lupa untuk selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran online, baik itu dari sekolah maupun dari sumber-sumber pembelajaran lainnya. Oke, kali ini masih bersama dengan Kak Putri, kita akan membahas tentang konsep mall. Pembahasan konsep mall sangat penting sekali bagi kalian untuk memahami perhitungan-perhitungan kimia selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dan pahami penjelasan dari video berikut dengan seksama. Oke? Dalam ilmu kimia, untuk menyatakan satuan jumlah atau banyaknya partikel yang menyusun suatu zat digunakan satuan mol. Nah, partikel di sini dapat berupa molekul, atom, ataupun ion. 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan ini disebut sebagai bilangan Avogadro yang dilambangkan dengan Na atau L. Nah, ternyata untuk menghitung mol ada beberapa rumus yang dapat kita gunakan. Rumus-rumus ini berkaitan dengan hubungan mol baik itu dengan jumlah partikel, molaritas, massa maupun volume seperti yang terdapat pada skema berikut. Nah, dari skema ini, maka bisa kita rumuskan rumus mol terkait dengan hubungan-hubungan mol tersebut. Yang A, yaitu dengan jumlah partikel. Nah, rumusnya adalah jumlah partikel sama dengan mol dikali Na. Jangan lupa ya, Na di sini merupakan bilangan Avogadro yang nilainya itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Oke, dari rumus ini maka bisa kita hitung mol sama dengan jumlah partikel per Na. Seperti itu. Nah, hubungan yang kedua yaitu berkaitan dengan hubungan mol dengan massa. Yang rumusnya massa sama dengan mol dikali AR atau MR. Nah, maka kalau mau mencari molnya tinggal dibalik aja ya kan. Mol sama dengan massa per AR atau MR. Nah, jangan lupa menggunakan AR atau MR ini berkaitan dengan soal. Kalau nanti di soalnya itu yang ditanya mol atau massa dari suatu unsur, maka yang digunakan adalah AR. Tapi kalau yang ditanya adalah mol atau massa dari suatu senyawa atau molekul, maka yang digunakan adalah MR. Nah, untuk penjelasan AR atau MR nanti akan ada di video berikutnya. Oke, kita lanjut ke hubungan mol dengan molaritas yang C. Nah, molaritas dilambangkan dengan M besar. Nah, rumusnya adalah M sama dengan mol per volume, di mana volumenya dalam satuan liter. Berarti dari rumus ini kalau mau mencari mol, mol sama dengan molaritas dikali volume. Seperti itu. Oke, hubungan yang keempat atau yang D yaitu hubungan mol dengan masih dengan molaritas, tapi ini berkaitan dengan keadaan. Nah, yang pertama, jika pada keadaan standar atau STP. Jadi kepanjangan STP itu adalah standar temperature and pressure. Temperatur adalah suhu, di mana suhunya harus 0 derajat Celcius, sedangkan pressure atau P di situ adalah tekanan, yaitu sama dengan 1 atm. Jadi kalau jumpa pada soal yang menyatakan keadaannya berada dalam suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, maka keadaan tersebut disebut keadaan standar atau keadaan STP. Maka untuk menghitung mol bisa menggunakan rumus yaitu volume sama dengan mol dikali 22,4 liter. Jadi 22,4 liter itu sudah tetapan dari rumusnya. Berarti mol sama dengan volume
per 22,4 liter. Nah, jadi dari suatu rumus, kalau misalnya volume yang ditanya, pasti molnya sudah diketahui. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau mol yang ditanya, berarti volumenya sudah diketahui, ya. Jadi kita tinggal balik-balik aja rumusnya, jangan bingung. Rumusnya volume sama dengan mol kali 22,4 liter. Nah, nyari molnya gimana? Gitu ya. Jadi tinggal dibalik-balik dari satu rumus itu. Oke? Nah, keadaan yang kedua yaitu keadaan gas tidak standar. Berarti kalau tidak standar, suhunya tidak 0 derajat Celcius dan begitu juga dengan tekanannya bukan 1 atm. Nah, rumus yang dapat digunakan yaitu PV sama dengan nRT. Nah, ada keterangannya ya, kalau P di situ adalah tekanan gas dalam satuan atm, V adalah volume dalam satuan liter, N di sini adalah mol gas, ya. Dan R di situ adalah tetapan yang nilainya sama dengan 0,082 liter atm mol min 1 K min 1. Dan yang terakhir T adalah suhu dalam satuan Kelvin. Ingat ya, dalam satuan Kelvin. Nah, dari rumus ini kan PV sama dengan nRT. Kalau tiba-tiba ini ditanya N atau mol, berarti N sama dengan PV per RT. Seperti itu ya. Jadi ingat yang seperti dibilang sebelumnya bahwa satu rumus itu bisa yang ditanya itu si P-nya, bisa yang ditanya itu si molnya. Jadi kita bisa mengubah-ubah satu rumus atau mengkonversi satu rumus sesuai dengan kebutuhan soalnya, apa yang ditanya di soal tersebut. Oke, yang terakhir ada juga nih rumus mol berkaitan dengan perbandingan dua gas. Jadi rumusnya mol A per mol B sama dengan volume gas A per volume gas B. Nah, ini digunakan jika nanti soal berkaitan dengan dua macam gas, ya, seperti itu. Oke ya. Jadi ini adalah rumus-rumus untuk menghitung mol.